Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So we are from Group C, and we're gonna discuss about identifying priorities and their implication based on the book of Susan Halliwell. So before we start the presentation, we're gonna introduce our members of the group. The first one is Adam Miwasakti. The next one, me myself, Ibadur Rahman, and Marcelina Saputri, and last but not least, Wendy Hermawan. All right. So first thing first, I'm gonna tell you guys the table of contents, what we're gonna explain in this presentation. So the first one is giving high priority to attitude goals, and which I'm gonna explain about content goals and attitude goals. And the second one is special nature of the language. And last but not least, the significance of the way we check the understanding. Okay, so first thing first, we're gonna move to the introduction session, and it's gonna be explained by our friends Marcelina Saputri. Lina, time is yours. Okay, thank you, Badur Rahman. So, in this chapter, we'll be explain about the identification and object or goals yang harus dicapai atau didapatkan antara guru dan muridnya. Tapi lebih diutamakan untuk sang gurunya ya. Nah, tujuan dari kita itu sebagai calon guru mempelajari hal ini ialah untuk mempersiapkan para pelajar agar mampu menghadapi pelajaran yang akan mereka tempuh nanti. Spesialnya untuk kita tuh di pelajaran bahasa Inggrisnya ya. Selain itu, we have another purpose to learn this thing. Dari ketiga poin tadi yang sudah dibicarakan oleh Ibadur Rahman, yang udah dikasih tahu oleh Ibadur Rahman, yaitu giving high priority to attitude goals, the special nature language, and the significance of the way we check understanding. So the first one is basing your teaching approach on the natural capacities and instinct children bring to the classroom. And the second one is developing a positive response to language and to language learning attitude goals as well as to what they learn atau content goalsnya. And the last one is make sure that you set up various form of real language used as part of the process of learning and not just as the intent product. Okay, so now we go to the first material, and in this material will be explained by Ibadur Rahman. So Abi, time is yours. All right, thank you, Lina. So the first one I'm gonna explain is about the giving high priority to attitude goals. So based on the this book by Susan Halliwell, so the attitude goals is a significant aspect to the syllabus of the language acquisition. So the content goals itself have been separated into tiga bagian, yaitu ada structure, ada topics and situation, ada juga functions. Nah, apa-apa aja sih structure, topics and situation dan juga function ini? Nah, structure ini in this book dijelaskan, dijabarkan itu kayak structure itu program set out in the terms of grammatical structure, the present continuous and negative, or sometimes just like the structure themselves. Jadi kayak lebih ke grammatical functionnya. Lalu second ada topics and situation. In these programs, we work arranged according to the topics or situation, like the family at the supermarket, or sometimes the items to be covered group according whether they demand speaking, listening, reading, or writing. Jadi based on the skills, content. Lalu kita masuk ke function. Nah, ini fokusnya ke di mana para pelajar itu bisa fokus bagaimana mereka menggunakan hal-hal itu, hal yang dipelajari terutama pada bahasa di sini dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kedua ini ada attitude goals. Apa aja attitude goals? Ini ada pleasure and confidence, willingness to learn, communication, and responsibility. Nah, we can tell itself. Jadi pleasure and confidence. Nah, ini makanya penting banget untuk para young learners dalam attitude goals. Jadi kita harus punya pleasure and confidence. Like pleasure kayak on confidence, rasa ingin belajar, punya confidence yang tinggi, memiliki keberanian untuk langsung ngomong. Juga ada willingness to learn, ada keinginan yang tinggi untuk belajar. Lalu ada communication dan responsibility, di mana communication itu sangat penting dalam pembelajaran, terutama untuk pelajar-pelajar di usia yang rendah. Seperti di mata kuliah kali ini kita mengajar untuk young learners, responsibility itu juga.
Lalu kita lanjut ada prioritas attitude goals. Nah, seperti yang disebut sebelumnya, attitude goals is very important for young learners. Jadi attitude goals ini penting banget. Jadi misalnya di bagian slide sebelumnya tadi kita ada willingness to learn, ada responsibility, ada confidence dan lain-lain. Itu sangat penting. Soalnya eh, semua ini berdasarkan oleh mindset sejak kecil. Jadi kalau sudah sejak kecil memiliki kemampuan atau keinginan belajar yang lebih, lama-kelamaan akan menjadi lebih baik ke depannya. Proses pembelajaran akan lebih mudah ke depannya karena niat belajarnya dan juga kebiasaan sejak awal itu sudah bagus banget dalam metode belajar, tidak hanya dalam bahasa namun juga di subjek-subjek lain. Lalu yang kedua, content goals begin to dominate in the later stage. Nah, jadi awal-awal ini content goals tidak terlalu penting, bukannya tidak penting juga, penting, namun tidak diprioritaskan lebih lanjut karena yang diprioritaskan adalah attitude goals-nya. Kenapa? Seperti yang disebut tadi, jikalau emang mentalitasnya udah bagus untuk belajar, nanti di later stage-nya, para siswa itu lebih bagus dalam menyerap materi seperti content goals. Jadi, content goals itu mulai mendominasi sedikit demi sedikit ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada prepare students mentality as a learner. Nah, yang disebut barusan juga ada nih. Jadi mentalitas mereka itu disiapkan sejak dini. Jadi mereka punya keinginan, punya rasa ingin tahu yang luas. Lalu yang terakhir ada increase the communication ability. Nah, kan ada masuk juga tadi attitude goals-nya ada di communication, responsibility, dan juga confidence. Nah, dengan meningkatkan aspek-aspek sebelumnya, itu meningkatkan skill komunikasi mereka. Dengan skill komunikasi yang baik, saya di masa depan, di waktu yang akan datang, mereka juga akan lebih mudah dalam masa pembelajaran mereka karena komunikasi dan interaksi satu sama lain menjadi lebih baik. Kita lanjut ke the special nature of language dan ini akan dijelaskan oleh teman kita Adam Bima Sakti. So Adam, time is yours. Okay, thank you Abi. First of all, am I audible, teman-teman? Can you hear my voice? Yes, Adam. Okay, thank you. Audible. Jadi in this section, the special nature of language. Jadi I will probably going to mix the language Indonesia English and vice versa. Okay. Jadi the special nature of language itu berarti kita membahas tentang bagaimana sebuah penggunaan bahasa dalam lingkup sehari-hari. Dan untuk konteksnya di sini itu kan TYL ya. Mata kuliah kita tuh TYL untuk mengajar anak-anak kecil, anak-anak usia dini. Jadi special nature of language itu berarti bagaimana anak-anak ini atau siswa-siswa ini tuh menggunakan bahasa sesuai kemampuan mereka, bagaimana cara menyampaikan pendapat mereka itu pasti berbeda ya dengan orang dewasa. Jadi ketika kita ingin mengajari mereka penggunaan bahasa Inggris atau mengajarkan mereka sebuah pengajaran bahasa baru, kita tuh harus memperhatikan bagaimana sih murid-murid ini bekerja, maksudnya bagaimana sih mereka memahami informasi begitu ya. Kalau misalkan kita mengambil contoh nih, kita ambil contoh di anak kelas 4 SD, terus ada guru mengajarkan bahasa Inggris dengan cara yang formal, misalkan sangat strict gitu. Kita bisa bilang kayak, anak-anak sekarang buka halaman 5, kerjakan 15 menit, terus gurunya diem. Pasti anak-anak akan kurang termotivasi kan, karena di situ interaksinya sedikit, terus gurunya terkesannya kok kayak galak banget gitu kan. Tapi apabila caranya diubah, misalkan lebih interaktif kayak, hello, good morning everyone, today we're going to learn about fruits gitu misalkan. Pasti kalau misalkan mereka guru itu memberikan semangat yang kayak semangat banget, pasti murid itu juga akan termotivasi untuk belajar. Apalagi misalnya bahasa Inggrisnya ini pelajaran bahasa Inggrisnya pagi-pagi nih, pasti agak ngantuk juga kan. Kalau misalkan disemangatin pasti lebih semangat gitu. Oke, next slide tadi sudah di next slide ya ini. Oke, untuk selanjutnya lah saya akan menjelaskan tentang what language isn't just a subject in the sense of package of knowledge. Maksudnya apa sih? Jadi bahasa itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja gitu. Jadi bahasa itu kita pakai, kita gunakan untuk apa sih? Bahasa itu penggunaannya seperti untuk berkomunikasi, untuk menyalurkan pendapat, dan lain sebagainya. Jadi, kalau untuk konteks belajar, bahasa itu kita tuh harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Jadi kita tidak bisa pakem, misalkan kayak menggunakan bahasa formal, terus ngomongnya itu atau penggunaannya itu kepada anak-anak. Pasti anak-anak kan jadi bingung kan penggunaan seperti apa, kok kayak kesannya galak banget seperti yang sudah saya jelaskan selanjutnya sebelumnya tadi. Sorry. Okay. For the next part is the structural view of language.
So if we pay attention to this section, structural view of language, which mean we interact with the syntax, we interact with the grammar and semantics. Jadi structural view of language itu berhubungan dengan grammar. Jadi teman-teman mungkin pernah memperhatikan ada orang ngomong saya makan. Saya makan, maksudnya apa gitu kan? Secara gramatikal pasti salah kan? Saya makan. Sedangkan dia manusia, kenapa dia bilang saya makan? Harusnya saya mau makan atau saya sudah makan. Jadi orang-orang yang melihat itu, yang memahami pasti secara konteks mencoba mengartikan apa sih maksud orang ini berbicara gitu. Apakah dia sudah makan, apakah dia mau makan, atau dia mau makan. Banyak sekali probabilitasnya. Jadi di sini itu memperhatikan tentang gramatikal atau cara bagaimana tata bahasa itu dibentuk untuk membuat sebuah kalimat yang dimana penyampaian itu lebih mudah begitu. Dan ini tuh berhubungan dengan yang di bawahnya itu the interactional view of language. Jadi bahasa itu sendiri tuh lekat dengan kehidupan kita bermasyarakat ya. Jadi bagaimana bahasa itu digunakan, bagaimana bahasa itu menyalurkan pendapat antara satu kelompok dan kelompok lain, individu serta individu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah language in the nature of academic or educational purposes. Nah, di sini kita benar-benar berfokus dengan bagaimana nature of language ini dalam sebuah penggunaan di lingkungan akademik. Jadi teman-teman mungkin pernah memperhatikan bahwa in this section itu ada yang namanya ada TOEFL ya kan, IELTS, terus ada TOEIC. Itu kan berarti penggunaan bahasa sebagai salah satu asesmen atau evaluasi kepada mahasiswa, kepada siswa untuk mencapai nilai tertentu, ambang nilai tertentu, atau digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa. Jadi di sini tuh language itu sangat berfokus kepada kebutuhan akademik. Jadi hal-hal yang di luar dari kebutuhan akademik seperti percakapan sehari-hari itu tidak akan digunakan dengan baik dalam lingkungan akademik karena khususnya ini untuk scholar gitu ya, untuk pelajar. Itu mungkin penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. So we have an example of the video, like the digital implication for the materials that have been explained by our friends Adam. So let's jump into the video. Nabi, sorry, tapi ini nggak ada suaranya kah? Follow now. Nanti Blippi! Hey, it's me, Blippi! Ooh, and it's nighttime and we're in a parking lot. There's so many stores. Wow, look at this store. It's the Kinderland Indoor Playground in Las Vegas, Nevada. Come on. Wow. Ooh, it's a yellow ball. Watch this. And a blue ball. A green ball. A red ball. And an orange ball. It's a ball pit. I'm gonna jump inside. Gonna cook together. Ooh. Oh, look, hey. Gotta put out the dishes first. The plate and the bowl. Ooh, look at this. I cooked you some spaghetti. All right,
Yum! Let's season it. Yum. There you go. Ooh, and you know what else I have? Do you like pizza? Yeah! Okay, look at this. Yum! That looks so tasty. All right, let's take the spatula. Cut the pizza out. Ooh, look at that piece of pizza for you. All right, perfect. There you go. Oh, it's so hot. Just came out of the oven. Ooh, to make it even hotter, we should put some hot sauce on it. All right. Maybe that's enough for an example of the video. So the explanation gonna be explained by our friends Lina. Finish yours. Oke, jadi dari video tadi tuh salah satu contoh dari natural learning. Kenapa kami memilih video dari channel Blip ini sebagai natural learning? Karena yang pertama, konten dari video tersebut belajar sambil bermain ya. Contohnya tadi seakan-akan anak-anak tuh bermain bersama Blippi, jadi dia belajar dengan Blippi. Dan juga kenapa ini termasuk di technological learning seperti sekarang ya, karena in the past kayak dulu kita ketemu pembelajaran seperti ini nih hanya ada di sekolah dengan guru yang langsung dipraktekkan oleh guru, seperti kita disuruh tadi ada Blippi bilang kayak jump atau menjelaskan warna dari bola berbentuk apa, Blippi sedang masak apa. Di situ kita di zaman sekarang banyak orang tua yang sudah banyak memfasilitasin anaknya untuk belajar dalam hal-hal seperti ini. Jadi terutama untuk kita-kita yang berada di kota sudah lebih banyak belajar dengan teknologi ya daripada dengan gurunya langsung. Mungkin sambil didampingi dengan orang tua ataupun guru. Nah, contohnya seperti yang tadi saya bilang, jadi di Blippi ini anak-anak tuh seperti diajak untuk bermain sambil belajar. Jadi mereka yang di rumah mempunyai perosotan, mempunyai banyak bahan mainan, pasti bisa belajar dari itu semua. Seperti tadi Blippi menyebutkan warna-warna bola tersebut, terus kalau jump itu, kalau loncat itu bagaimana, terus Blippinya sedang masak apa, kalau selesai masak, misalnya selesai masak spaghetti kayak tadi, harus di-seasoning atau dikasih plating, terus ada pengenalan alat-alat untuk makan seperti bowl sama plate, piring dan mangkok dan piring seperti itu tadi. Nah, dan banyak natural learning lainnya mungkin bisa diajarkan dari sang guru maupun si orang tuanya ya. Jadi kita memakai video ini sebagai contoh dari natural learning. Mungkin itu saja dari saya. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wendy, untuk ke material selanjutnya. Terima kasih. Oke, tes apakah suara saya terdengar? Okay, so we are going to continue to the next material. It's about the significance of the way we check understanding. In this case, we check the understanding of the young learners. Okay, next slide, please. Okay, so there are three points that we are going to discuss in this subtopic. The first one is the way we understand the language. The second one is the way we teach English to young learners. And the third one, the way we check their understanding or young learners' understanding. Well, the first one, the way we understand language. Well, we all know that every single person, mostly anybody who use a language, we use language in taking risks.
information. Dalam bahasa atau menggunakan itu enggak seperti setiap kata yang ada dalam bahasa itu. Jadi misalnya kayak kita baca nih satu kalimat, terus kita ada ngerti salah satu kata. Nah di konteks ini kita tuh antara dua. Umumnya manusia tuh antara dua, antara mereka tuh menerka-nerka arti kata yang mereka tidak tahu, atau mereka tuh berpura-pura seakan-akan mereka tahu arti kata itu, padahal enggak. But that's how the human brains works. Itu cara kerja otak manusia. Gimana biarpun kita nggak ngerti kata-katanya, kita masih bisa memahami apa sih yang ingin disampaikan dari suatu jenis tulisan, atau mungkin percakapan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di konteks pembelajaran dalam kelas ya, ketika kita ngajar bahasa Inggris ke anak-anak, kita tuh sering menemukan ya, kalau menurut Susan Hallwell pas eranya dulu, kita tuh sering menemukan kalau guru-guru tuh sering ngecek pemahaman anak-anak itu dengan cek pemahaman kata per kata, word for word, word by word, selagi mereka belajar. Jadi misalnya ada nih, mereka dikasih suatu kalimat dalam bahasa Inggris, terus itu ada subjek, to be, verb, dan lain segala macam satu titik. Kemudian nanti setelah gurunya bacakan, gurunya kasih satu-satu. Misalnya I artinya ini, M artinya ini, reading artinya ini, misal dan lain sebagainya. Nah, atau mungkin saja gurunya itu juga minta anak-anaknya yang menerjemahkan. Misalnya kayak dia nanya salah satu murid, kayak misalnya si A, ini artinya A, ini artinya apa, M artinya apa, dan lain sebagainya. Nah, terus gurunya nanya, apakah kamu mengerti? Nah, sebenarnya motif guru buat nanya dan ngajar bahasa Inggris kayak gitu, itu motifnya baik ya, motifnya baik. Gurunya tuh pengen kalau siswanya itu ngerasa percaya diri dan ngerasa lebih aman, atau ngerasa lebih secure dalam mereka menyatakan jawaban mereka. Tapi sayangnya kenyataannya itu terbalik. Kalau kita ngecek pemahaman anak by constant checking on the students' understanding, kita tuh kayak encourage mereka ya. Kita tuh kayak that indirectly encourage them that the students will be able to understand if they know the meaning of each word. Nah, kita secara tidak langsung kita tuh kita encourage mereka tuh supaya mereka tuh bisa mengerti kalau mereka tuh ngerti arti kata per kata. Nah, sebenarnya metode ngajar yang kayak ini itu tidak disarankan menurut Susan Hallwell ya. Jadi kita sudah masuk ke bagian kedua, the way we teach English to young learners. So, bagaimana sih cara ngajar bahasa Inggris ke anak-anak? Nah, cara ngajar bahasa Inggris ke anak-anak, kita kasih mereka misalnya kayak satu kalimat buat kita ajarkan ke mereka. Terus kita biarkan mereka buat kayak menerka-nerka arti katanya, tapi dengan cara seperti ini. Misalnya saya sempat punya pengalaman, yaitu cara ngajar bahasa Inggris dengan Miss Dia di mata kuliah Teaching English as Foreign Language, di mana ketika kita mengajak anak-anak supaya bisa mengerti suatu arti kata, kita akan mengulang kata yang sama, tapi kita sambil praktekkan. Misalnya kayak I am reading a book, you are reading a book, they are reading a book, we are reading a book. Seperti itu. Jadi nanti dari itu mereka akan menerangkan, oh I itu artinya ini, you artinya ini, they artinya ini, we artinya begini. Nah, seperti itu. Jadi buat menerjemahkannya, kalau dalam konteks menerjemahkan ini, anak-anak itu kita biarkan buat mendapatkannya sendiri, acquire meaning-nya dengan cara kita praktekkan. Jadi kita tidak langsung mengatakan I itu artinya ini, you itu artinya ini. Dan kalaupun kita ngajar bahasa Inggris kayak kita translate satu-satu, itu kurang efektif dan lebih baik ditranslate secara keseluruhan, satu kata, satu kalimat secara keseluruhan gitu. Nah, biarpun juga ya kita dalam konteks ini kita belajar bahasa Inggris, kita menerjemahkan satu persatu itu sulit, apalagi kalau kita di dalam menggunakan bahasa ibu, dimana biarpun kita sudah mengerti bahasa ibu kita, misalnya kita lahir di keluarga orang Jawa, misalnya, terus kita kayak
nggak ngerti satu kata, kita kan nggak mungkin kayak betul-betul mikir banget sampai kayak ini arti katanya apa gitu loh. Kita kan kayak antara dua nih seperti saya bilang tadi. Kalau nggak kita nebak-nebak arti katanya, kita pura-pura tahu arti kata itu. Karena yang kita deal dalam bahasa itu adalah a message, not the meaning of each words. Karena penggunaan kata itu juga akan menentukan makna yang akan disampaikan, tapi yang kita utamakan itu adalah makna yang apa yang berusaha disampaikan oleh suatu bahasa. Dalam konteks ini bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kita ngebaca, misalnya kalau anak-anak nih, kita suruh mereka kayak ngebaca sesuatu. Ini masih konteks bahasa Indonesia ya, bahasa ibu misalnya. Bahasa Indonesia misalnya, karena kita di Indonesia bahasa ibunya kebanyakan bahasa Indonesia. Kita kasih mereka kayak semacam buku bacaan. Terus kita suruh mereka ngebaca. Nah, terus kalau misalnya mereka ngebaca dengan kayak ngebaca doang, baca lancar terus, itu artinya bagus. Karena mereka tuh akan dealing each with the whole sentence, a whole message of the story. Satu semua pesan, semua kalimat, semua kata di situ itu di-deal jadi satu. Nah, sementara kalau misalnya anak-anak itu dia baca ngata sendat-sendat, misalnya kayak satu kata berhenti habis itu dia bingung. Nah, itu artinya anak-anak itu tidak mengerti arti kata yang mereka baca. Nah, itu kurang efektif dan menurut Susan Halliwell itu tidak dianjurkan buat anak-anak. So, kalau begitu, gimana sih cara kita ngecek understanding anak-anak? So, this is the third part, the way we check their understanding. So, of course, we need to check the understanding of the young learner somehow, but we may not have to draw their attention for us that we are doing so. Jadi, kalau kita mau ngecek pemahaman anak-anak, kita tuh jangan, ya, bukan jangan, lebih tidak disarankan menurut Susan Halliwell untuk secara terang-terangan nyatakan kalau kita tuh lagi menilai mereka. Jangan. Itu kayak nilainya tuh secara indirect atau lewat melihat saja. Kita tidak langsung negur kamu salah, kamu enggak. Kita tidak seperti itu kalau dalam mengecek pemahaman anak-anak. Kita observe, terus kalau observe-nya gimana? Anak-anak itu pasti kelihatan banget kok kalau mereka ngerti. Caranya gimana? Misalnya kalau kita ngelihat respon mereka terhadap pertanyaan, ekspresi wajah mereka terhadap pertanyaan, kemudian mereka ngelakuin apa yang kita harapkan. Nah, misalnya kita ngharapkan A, tapi mereka ngelakuinnya malah melenceng mana misalnya ke B, atau misalnya tujuan jauh lagi. Kalau misalnya mereka masih ngelakuin hal tersebut tapi ngelenceng sedikit, is okay. Namanya anak ya, belajar pasti ada salahnya juga dong. Tapi kalau misalnya melencengnya jauh dari apa yang kita harapkan, dalam artian konteksnya yang berbeda, itu perlu kita arahkan. Tapi kita arahkannya bukan di depan kelas. Kita temui anak itu sendiri, we met them by person, we met him or her by person, and then we go to guide them, direct them to the correct way. So that's how we check the understanding. Okay, so conclusion buat 3 part yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu the way we understand language, di mana manusia itu mengerti bahasa itu bukan dari kata per kata, tapi as a whole sentence, a whole text, a whole paragraph, atau secara keseluruhan, bukan per sub bagian. Kemudian the way we teach English to young learners, kita ngajarin anak-anak bahasa Inggris itu jangan ngasihnya secara direct, tapi secara indirect, dan biarkan mereka meneka atau mereka menebak arti kata ini apa, tapi dengan cara kita praktekkan gitu. Kemudian the way we check understanding, gimana buat ngecek pemahaman anak-anak, kita tuh tidak disarankan untuk melakukannya secara belak-belakan, terang-terangan. Kita lakukannya secara indirectly, secara tidak langsung, dan diam-diam, dan kita tuh nggak ngebuat mereka tuh sadar kalau kita nilai mereka seperti itu. Okay, so the next slide is about the updated version from Susan Halliwell's story, will be explained by Marcelina Sapitri. Marcelina, let's go. Alright, so we're gonna masuk ke bagian contoh dari implementasi digital dari metode untuk mengetahui comprehension dari murid-murid yang ada di kelas. So let's get inside the video, of course. We're using Kahoot in this point.
Okay, my teacher teaches, okay, teaches English because it's one person. Now, the faster you click, the higher your score will be if you're right, yeah? It's based on speed and accuracy. Okay, his friends are all, okay? Cannot be were because it's today, all right? It must be present tense. All right, let's move on. Okay, for the first one, everyone got right. Okay, for the first one, everyone got right. Let's see. Okay, Aura second. Okay. And then you have Ranasa. The tool used, so this will help you. Really, it really helps. Right, that's the video. So the explanation of the video gonna be explained by our friend Marcelina Saputri. So time is yours. Oke, jadi tadi itu salah satu contoh dari apa namanya untuk mengetahui understanding siswa ya. Kalau untuk zaman sekarang, zaman kita sekolah yang didampingi dengan teknologi dan juga guru, banyak guru-guru mempraktikkan hal-hal seperti yang ini, memakai quizzes, memakai Kahoot seperti yang ada di video untuk mengecek sampai mana sih pemahaman siswa dari materi yang telah diajarkan oleh sang guru. Nah, contohnya seperti online quiz tadi, guru bisa tahu pemahaman siswa tuh sampai mana aja karena yang pertama, dari kecepatan mereka menjawab, karena kecepatan mereka menjawab dan kebenaran dari soal yang mereka jawab itu benar akan membuat skor mereka tuh jauh ada tambahan plus poin. Jadi skor mereka tuh lebih tinggi dari yang agak sedikit lambat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi guru-guru tuh juga tahu kalau oh berarti si A udah paham nih soalnya dia menjawab dengan benar dan juga cepat dan tepat ya. Dan sedangkan oh yang ini juga si B juga paham sudah benar menjawab soal walaupun sedikit lebih lambat menjawabnya. Sama seperti soal-soal selanjutnya. Jadi guru-guru tuh tahu kalau oh berarti siswa-siswa sekarang ada masih beberapa yang belum paham walaupun hampir rata semua paham. Ataupun kebalikannya, oh berarti siswaku masih ada beberapa yang banyak yang belum paham. Berarti apa yang harus guru lakukan supaya siswanya ini paham lagi. Dan penggunaan soal kuis seperti ini juga tidak kita biarkan plong untuk oh kalian kerjakan kuis seperti ini udah selesai tanpa dikasih feedback. No, pasti guru mengasih feedback agar anak muridnya ini dapat
termotivasi lagi untuk belajar lebih. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Alright, so dengan penjelasan yang tadi diberikan oleh teman-teman kita, berakhir juga presentasi kita pada hari ini. Nah, jadi intinya pada identifying priorities and their implication ini, kita ngebahas tentang betapa pentingnya attitude goals dari para murid-murid dan bagaimana special nature of language yang digunakan dalam metode pembelajaran. Lalu bagaimana cara yang baik, bagaimana cara yang signifikan untuk mengecek understanding, untuk mengecek pengetahuan, mencari tahu sedalam apa pengetahuan atau comprehension dari para murid. Jadi kita juga telah menambahkan contoh-contoh digital seperti menonton video dari jauh melalui online, lalu juga kita menggunakan quiz untuk mencari tahu sebagaimana sedalam apa pengetahuan para murid. Nah, jadi intinya ada banyak banget cara yang bisa kita gunakan dalam mengajar bahasa asing kepada para young learners ini. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami dari grup 3 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.